Adik-adik, selamat berjumpa. Perkenalkan, saya Pak Daniel Ginting dan saat ini saya akan bercerita sebuah kisah yang menarik buat kalian semua. Tolong kalian perhatikan ya. There lived a beautiful girl with her old mother, a single parent, in a village. Despite her beauty, she had a bad personality. She spent most of her time making up all day. She never and ever wanted to help her mother. She never cared how much and how hard her mother had worked just to make her happy. One day, they decided to go to a market because they were running out of food. And when they got there, a group of young men saw this beautiful girl walking and they were amazed at her beauty. Behind the girl, of course, there was an old mother, another character that we have learned before. Out of curiosity, one of the young men came to the girl and began to ask if the old lady was her mother. But the girl felt embarrassed and she replied that she was not her mother. She said she was her mate. And you know what? The old lady heard this, heard what the girl had said, and she was in tears. One day, a rich young man came to the girl's house. He came there because he wanted to propose the girl to be his wife. Seeing her mother was about to greet the guest, the girl instantly yelled at the old mother, and she said, "Go away, old lady! Go away, maid! Go away from here! You do not deserve to be here!" said the girl. Hearing that, the old lady was taken aback, and she could not believe what the girl had said to her. Then she decided to leave. This lady did not want to spoil the girl's happiness. The girl finally married the young man. Day after day, year after year, the girl finally grew old. She was getting older and older, and also she was getting sicker and sicker. She was no longer as beautiful as she used to be. In fact, nobody cared about her. And one day she was sick. She was on bed. She began to remember everything she had done before to her mother. And in silence, she said, "Mother, I'm so sorry for what I've done to you. I am not worthy of being called your daughter." But her voice was so weak, and nobody could hear that. Only wind could hear that. A voice of regret and pain. Oke, itu adik-adik ya cerita yang saya bagikan pada kalian. Siapa sih yang gak pernah mendengar cerita? Ya, cerita itu adalah sebuah hal yang sangat dinantikan orang, sangat dinantikan anak-anak ya. Orang tua biasa memberikan sebuah cerita saat anak-anak mau tidur. Karena dengan cerita, kita yang mendengarkan seolah-olah masuk ke dalam alur cerita tadi. Dan ini yang membuat kita tertarik untuk mendengarkan. Adik-adik, untuk membuat sebuah cerita yang baik, itu ada tekniknya. Untuk membuat sebuah storytelling yang membuat orang untuk mendengar, ada caranya. Yang pertama adalah temukan ide. Ide adalah sebuah bagian yang sangat penting jika bakal kita mampu membuat sebuah tulisan atau cerita yang menarik. Ide adalah sebuah ungkapan atau imajinasi, kira-kira seperti apa jadinya cerita kita. Tetapi bagaimana kita menemukan ide tadi? Yang pertama saya sarankan adik-adik, banyaklah membaca. Karena dengan membaca akan mengaktifkan, to activate otak kita, mampu berpikir dan berimajinasi. Cara lain, adik-adik bisa berdiskusi dengan guru atau teman. Di sana juga ide akan bisa muncul.
Baik, selanjutnya. Yang kedua adik-adik ya, bagaimana kita bisa membuat sebuah storytelling. Ketika adik-adik sudah menemukan ide, jangan ragu-ragu untuk langsung menuangkan ide itu ke dalam sebuah draft. Draft adalah sebuah rancangan tentang tulisan kita, tentang cerita kita. Tidak usah ragu. Kalian bisa langsung kepada bayangan, oh kira-kira ending dari cerita ini nanti seperti apa ya. Kalian juga bisa menulis, oh karakternya nanti harus seperti apa ya. Dari situ nanti akan muncul sebuah rangkaian yang menarik. Dari ending bisa ditarik ke awal bagian cerita itu. Jangan ragu-ragu, tulis saja bagian-bagian draft. Yang berikutnya, yang ketiga adik-adik, kalian harus ingat bahwa cerita itu mempunyai bentuk. Bentuk adalah satu rancangan bagaimana cerita itu nanti akan mengalir. Ada bagian yang disebut satu pendahuluan atau pengantar cerita itu. Berikan penjelasan seperti apa setting ceritanya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, dan satu pengenalan terhadap karakter yang akan tampil di cerita tadi. Ketika pengenalan ini sudah disampaikan, kalian bisa kemudian memperkenalkan sebuah peristiwa yang memberikan sebuah keingintahuan pendengar kalian, yaitu sebuah konflik, pertentangan antar karakter yang ada di cerita tadi. Sehingga dari pertentangan ini memunculkan suatu peristiwa yang puncak yang mengakibatkan satu bagian cerita itu menjadi sebuah bagian yang harus diketahui oleh pendengar dan menjadi sebuah titik di mana cerita itu akan berakhir. Dan selanjutnya berikan sebuah akhir atau ending dari cerita tadi. Dan seterusnya adik-adik, jangan lupa bahwa di dalam mengungkapkan cerita gunakan kalimat yang efektif, yang sederhana. Efektif artinya adalah adik-adik mampu mengatur kata-kata itu dengan tepat sehingga pembaca atau pendengar dapat mengerti. Sederhana, tidak usah terlalu panjang kalimatnya, tetapi tetap kita memenuhi kaidah kalimat yang baik. Ada subjeknya dan ada predikatnya. Dan terakhir jangan lupa ya, terjemahkan draft ini ke dalam bahasa Inggris karena kita membuat storytelling dalam bahasa Inggris. Selanjutnya saya akan berikan contoh adik-adik ya, sebuah cara kita untuk mengungkapkan cerita dalam bahasa Inggris. Misalkan adik-adik mempunyai sebuah kalimat. Dahulu kala seorang gadis cantik dan ibunya yang tua tinggal di sebuah desa. Bahasa Inggrisnya adalah Once upon a time, a young beautiful girl and an old mother lived in a village. Saya menggunakan kata lived sebagai ungkapan kata kerja lampau. Keterangannya saya tadi sebutkan once upon a time. Kalimat berikutnya, gadis ini memiliki kepribadian yang jelek. She had a bad personality. Saya katakan had sebagai bentuk ungkapan kata kerja lampau. Kalimat berikutnya, dia menghabiskan waktunya untuk bersolek-solek sepanjang hari. She spent most of her time making up all day long. Spend adalah ungkapan lampau, kata kerja lampau untuk menghabiskan. Nah, sekarang saya akan berikan tugas kepada adik-adik ya untuk mengerjakan. Saya akan katakan atau sampaikan dalam bahasa Indonesia, nanti adik-adik akan tulis dalam bahasa Inggris. Dengarkan kalimat yang pertama. Zaman dahulu kala ada seorang pemuda dan ayahnya yang tua tinggal di desa. Kalimat kedua, dia adalah pemuda yang sangat baik.
kalimat berikutnya, pemuda ini menghabiskan waktunya untuk menggembalakan domba di padang rumput. Terakhir, dia selalu membantu ayahnya yang tua itu. Baik, itulah kalimat-kalimat yang harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatian kalian. Terus semangat di dalam belajar dan tentu selalu sehat selalu. Sampai berjumpa.